Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu, merdeka merdeka merdeka, Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar. Para sedulur sebangsa dan setanah air, ya. Ini pertama kita mari bersyukur pada Allah atas keparingnya kita masih bisa menghirup udara bumi Nusantara ini, dan kita diparingi kesehatan Gusti Allah. Atas paring Allah kita ucapkan alhamdulillah saja. Atas paring Allah kita ucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua, mari kita bersyukur pada perantara beragama dari Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Di atasnya ada malaikat Jibril, kemudian Kanjeng Nabi, kemudian para sahabatnya, bakal Utsman Ali, para tabi'in ulama soleh, sampai kepada bumi Islam dari Mekah Madinah sampai di bumi Nusantara. Atas peran daripada para pembawa agama dari dulu sampai sekarang ini, mari kita ucapkan alhamdulillah jazakumul khairan, alhamdulillah jazakumullah khairan. Yang ketiga, mari kita bersyukur oleh seluruh pembawa, seluruh bangsa dan negara ini, khususnya rakyat Indonesia yang kondisinya sekarang masih prihatin, untuk terus bersabar, tetap istiqomah, mujahadah, dan selalu sabar dalam hati perjuangan. Itu kulo selalu berdoa panjenengan semua, Allah paringi sehat, rezeki yang melimpah, tetap dalam iman Islam Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, para seluruh jamaah, seluruh sebangsa dan setanah air, bahwa seperti yang kulo sampaikan kemarin, bahwa substansi daripada masalah bangsa dan negara ini adalah di sistem pemerintahannya yang tidak berpihak pada rakyat. Demokrasi kita yang sejatinya dulu dicetuskan oleh founding father kita itu sebetulnya belum sempurna, karena beliau-beliau itu juga masih berproses. Jadi coba beberapa kali demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi yang terakhir, bahwa kita sekarang kondisinya sebetulnya ya kita anggap seperti demokrasi parlementer. Nah, untuk itu demokrasi yang kondisinya sekarang ini itu sudah kebablasan. Jadi presiden tidak ada yang kontrol. Walaupun dalam formalitasnya DPR yang mengontrol, tapi kenyataannya semua tidak bisa dikontrol. Presiden itu, lembaga-lembaga setara dengan presiden seperti Mahkamah Agung, BPK, Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya itu setara dengan presiden. Seharusnya bukan presiden yang melantik, tapi yang melantik adalah di atas presiden. Nah, untuk itu pemikiran ini adalah tentu nanti kita bermusyawarah bahwa bangsa ini adalah harus ada pengontrolnya. Harus ada pemisahan antara demokrasi, otokrasi itu pilihan daripada leluhur. Demokrasi gabungan dengan otokrasi. Artinya nanti ada pemisahan antara kepala pemerintahan, apakah itu presiden, apakah itu perdana menteri, di atasnya kepala negara itu terserah. Apakah itu disebut nanti pimpinan agung, apakah disebut nanti apa, monggo. Tapi yang jelas pimpinan agung ini itu adalah kepala negara. Jadi kita tidak mencontoh dari manapun, tapi paling tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas. Presiden atau perdana menteri itu adalah yang melaksanakan pemerintahan, sementara kepala negara adalah yang mengawasi. Bahkan kepala negara ini yang melantik Mahkamah Konstitusi, melantik MA, melantik yang setara dengan itu. Jadi fungsi kepala negara dan fungsi kepala pemerintah itu berbeda.
Tidak seperti sekarang kepala negara dirangkap oleh kepala pemerintahan yang akhirnya dampaknya seperti sekarang ini. Gubernur tidak perlu dipilih tapi ditunjuk, itu sebaiknya itu. Kemudian DPRD tidak perlu sistem pemilihan langsung, jadi pemilihannya lewat anggota dewan seperti zamannya dulu. Itu efisiensi, dan nanti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kita tentu awasi DPRD itu. Ngoten nggih, itu aja. Nanti kita beri masukan lagi, mudah-mudahan Allah paring lancar barokah. Wa tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Allah Akbar, Merdeka.